Sebelumnya memang beliau sudah pernah urut, nah, mungkin sekitar 5 kali lah. Jadi yang sama Romai Fatah ini beliau urut yang ke-6 kalinya. Nah, cuman yang paling berkesan itu ketika ke-6 kalinya ya Ustaz, urut bareng Romai Fatah ini. Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maktabatuna, kembali lagi di channel kita tercinta, channel Maktabatuna. Kali ini pada pertemuan ini kita akan mereview salah satu buku keluaran terbitan Maktabatuna, yaitu buku yang berjudul Keluar 40 Hari Bareng Kiai. Saya selaku host Rozikin Lombok, telah bersama saya Ustadz Muhammad Bahauddin yang akan mengawani kita untuk membahas apa saja yang ada di dalam buku Keluar 40 Hari Bareng Kiai. Ingin tahu keseruannya? Simak video ini sampai akhir. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah sehat berkat doanya jenengan. Masya Allah. Nih sekarang kita mau membahas buku Keluar 40 Hari Bareng Kiai. Sahabat-sahabat Maktabatuna kan bertanya-tanya ini. Keluar 40 Hari Bareng Kiai ini buku apa sih? Buku apa? Dan untuk membuka pertemuan kita kali ini, saya mau bertanya sama Ustadz kalau boleh. Saya mau bertanya, siapa sih yang menyusun buku 40 Hari Bareng Kiai ini? Alhamdulillah, jadi Ustadz Rozikin dan teman-teman sahabat Maktabatuna, jadi yang ngarang kitab ini adalah Mas Hasan Biki Muhammad. Seperti yang ditulis di profil di dalam buku ini, jadi beliau ini merupakan putra kedua dari pasangan Kiai Mas Muhammad Munir dan Bu Nyai Hajah Rohilah. Semasa kecil beliau belajar kitab-kitab dasar seperti Safinatun Najah, kemudian Aqidatul Awam, Mabadi Fiqih di tempat kelahiran beliau, yaitu di Surabaya. Setelah beliau lulus dari sekolah dasar di Surabaya itu, beliau melanjutkan pendidikan beliau di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, tempatnya di Magetan, Jawa Timur. Sampai terakhir beliau lulus daurah tahun 2012 Ustaz. Tahun 2012? Ya, tahun 2012. Dari sekarang berarti masanya udah terpaut jauh sekali caranya. Oh, sangat-sangat jauh. Kemudian setelah beliau lulus dari daurah, beliau melanjutkan pendidikan beliau di pondok pesantren yang sama. Cuma beliau melanjutkan di Tahasus Minhat 2 tahun. Jadi 2014 lulus Tahasus Minhaj. Kemudian banyak karya-karya beliau yang beliau tulis. Salah satunya buku Keluar 40 Hari Bareng Kiai ini. Mungkin ada sekitar puluhan buku lah Ustaz yang udah beliau karang. Baik dalam bentuk bahasa Indonesia maupun bahasa Arab ya Ustaz ya? Iya, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab. Semua beliau karang, kebanyakan di Pondok Pesantren Al-Fatah ini. Oh, jadi selain beliau udah banyak karangan dalam bahasa Indonesia, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, ini salah satunya buku Keluar 40 Hari Bareng Kiai ini, Sari. Iya, salah satunya ini. Banyak sekali, mungkin ada puluhan. Mungkin nanti di segmen berikutnya kita bisa bahas beberapa buku beliau lagi. Karena ada banyak kan. Jadi nggak mungkin kita selesaikan dalam satu segmen ini. Betul. Ini kayaknya inti ya, bukan inti sih, salah satu dari inti. Ini apa sih yang mendorong atau melatar belakangi beliau dalam menulis buku ini atau menyusun buku ini, kalau boleh tahu? Seperti yang beliau singgung di mukadimah yang awal itu, Ustaz. Jadi yang melatar belakangi beliau dalam menulis buku ini, itu salah satunya pengalaman beliau yang tidak bisa dilupakan. Pengalaman yang sangat-sangat berharga seperti itu, yang tidak bisa beliau lupakan ketika beliau ini hurut
bersama Romo Yai Fatah. Dan sebelum-belumnya beliau juga sudah pernah urut Ustaz nih? Sebelumnya memang beliau sudah pernah urut. Nah, mungkin sekitar 5 kali lah. Jadi yang sama Romo Yai Fatah ini beliau urut yang ke-6 kalinya. Nah, cuman yang paling berkesan itu ketika ke-6 kalinya Ustaz urut bareng Romo Yai Fatah ini. Nah, ada kisah unik Ustaz di dalam buku ini. Jadi sebelum buku ini jadi, beliau ini pengen menyowankan tulisan beliau ini kepada Romo Yai Fatah. Jadi kalau sowan itu kalau dalam bahasa Indonesia itu pengen menghadap kiai untuk menunjukkan tulisan beliau ini kepada Romo Yai Fatah. Kalau bahasa pesantrennya tasih lah. Mau tasih itulah, ya kan, mau dikoreksi. Cuman ada kisah yang unik Ustaz. Jadi sebelum beliau menyodorkan ini, Romo Yai Fatah sudah bertanya kepada Gus Biki. Sebelum beliau mengutarakan sendiri. Sebelum mengutarakan, Romo Yai Fatah udah bertanya duluan. Oh. Kamu mau nulis apa lagi, kata Romo Yai Fatah. Jadi udah ada sambungan batin kayaknya. Apalagi yang ditulis itu kisahnya Romo Yai sendiri. Iya. Jadi beliau kaget kan. Loh, saya kok tanya, ya kan? Padahal saya belum mengutarakan apa yang pengen saya sampaikan, tapi beliau sudah nanya dulu. Baru beliau jawab, ini Romo Yai, saya pengen menunjukkan catatan saya, pengalaman saya tulis dalam buku ini ketika hurut bareng Kiai selama 40 hari kemarin. Seperti itu Ustaz, kurang lebihnya seperti itu. Berarti yang melatar belakangi beliau untuk menyusun buku ini salah satunya gara-gara pengalaman beliau yang sangat berkesan. Terus memberikan bagi-bagi ilmu sama orang lain juga. Karena insya Allah dalam ini bukan sekedar pengalaman toh Ustaz. Ya, pastinya ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah yang beliau ceritakan di buku ini. Dan sebagaimana yang Ustaz terangkan dari di akhir, salah satunya direstui oleh Romo Yai. Oh ya, direstui, sangat-sangat direstui. Kalau boleh tahu nih Ustaz, ini kan saya sempat melihat daftar isinya itu, sangat banyak sekali kisah-kisahnya itu, sangat banyak sekali mutiara-mutiara itu yang di dalam ini. Bisa Ustaz berikan sekelumit kepada kita dan teman-teman, Ustaz kisahkan apa yang menurut Ustaz paling penting. Oh ya, jadi buku ini Ustaz, di awal buku ini jadi diceritakan mengenai pertemuan dari jamaah ini sebelum berangkat ke tempat tujuan. Jadi memang lazimnya ya setiap jamaah 40 hari yang pengen keluar itu biasanya melakukan pertemuan-pertemuan dulu. Jadi isi dari pertemuan itu biasanya membahas tentang apa saja sih yang akan dibuat di tempat tujuan nanti. Kumpul-kumpul. Ya, kumpul-kumpul. Ya, sambil ngobrol-ngobrol lah ya kan, untuk menyambung hati tadi itu. Jadi ada kisah yang menarik ketika tadi itu kumpul ya kan, maka ada salah satu anggota dari jamaah tadi itu yang beliau Mas Muhammad Fikih, Mas Muhammad Zainul Fikih ya. Beliau usul menanyakan kepada Kiai, Romo Yai, boleh nggak saya menghafal Al-Quran ketika huruf 40 hari nanti? Minta izin buat hafal Al-Quran. Ya, mau minta izin untuk hafal Al-Quran ketika nanti program 40 hari itu berlangsung. Karena program 40 hari itu kan dakwah begitu. Hafal Quran itu dibolehkan atau enggak? Ya, makanya ditanyakan kita itu. Maka Romo Yai Fatah menjawab, boleh. Bahkan beliau ketika itu menghimbau kepada semua jamaah yang pengen ikut beliau ini untuk bikin target ya kan, amalan-amalan infirodi ketika nanti keluar 40 hari itu. Jadi memang betul diagendakan ketika nanti amalan istimai 40 hari itu selesai ya kan. Setelah mau bikin amalan infirodi apa,
yang sekiranya bermanfaat seperti itu. Nah, jadi kan kebanyakan kan sebagian orang sih, nggak semua sih kan. Terkadang ketika huruf 40 hari ya harus fokus 40 hari. Menghafalkan Al-Quran, Jadi melulu jos ya kan. Ya, cuman Romo Yai membuat betul-betul tidak seperti itu. Jadi ketika program istimewa 40 hari itu udah jalan ya, kita melakukan amalan inferior dia bagus seperti itu. Yang penting tetap dalam kebaikan. Dalam kebaikan, tentunya dalam hal kebaikan. Maka betul Ustaz, ketika 40 hari itu Mas Zainul Fiqhi beliau berhasil menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bukan hanya itu Ustaz, bahkan penulis Gus Hasan Fikri ini beliau berhasil menghatamkan Nazom Baikuniyah. Kemudian beliau berhasil meringkas beberapa kitab dan menghatamkan beberapa kitab juga. Allah, berarti ini luar selesai biasa. urut ini ada yang jadi hafiz, iya, ada yang jadi musonib, iya, banyak sekali enggak sekedar keluar jadi, iya, akhirnya jadi karkun begitu enggak gitu. Jadi semua target-target yang dibikin sebelum murid itu kebanyakan sampai targetnya. Dakwah secara gerakan juga jalan, iya. Dakwah secara pikiran juga jalan, iya. Dakwah secara tulisan juga jalan gitu, sempurna berarti. Setelah jamaah ini melakukan pertemuan Ustaz, maka tepat di hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, jamaah ini langsung berkumpul di markas Darussalam Trangkil guna melakukan bayan hidayah bersama Romo Yai Yuzairon, almarhum Romo Yuzairon. Iya. Setelah selesai bayan hidayah, maka jamaah langsung diberangkatkan ke Kabupaten Tasik waktu itu, Tasikmalaya, rutenya Tasikmalaya. Apa yang dilakukan sama jamaah waktu itu? Ketika nyampe masjid, ya kan? Maka Romo Yai Fatah ini langsung melakukan metode. Yang metode ini mungkin sebagian jamaah pernah melakukan metode ini, yaitu nama metodenya pemetaan dan pemetakan. Oh, berarti ini termasuk yang unik nih di sini. Iya, ini termasuk metode yang sangat istimewa. Jadi kalau ketika metode ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka banyak nanti taskiran yang datang. Seperti apa prakteknya Ustaz? Jadi seperti ini. Ketika datang ya kan, maka Romo Yai Fatah itu langsung menanyakan kepada takmir setempat berapa jumlah warga muslim di sekitar masjid ini. Setelah itu beliau catat namanya kan. Setelah dicatat, maka beliau melakukan pemetakan. Jadi dipetak-petakan itu. Bagian utara siapa aja, bagian barat siapa aja, bagian selatan siapa aja. Berarti tadi kan udah kumpul nama, terus dipetak-petakan yang bagian utara itu siapa aja orangnya. Nah, setelah itu dibikin kelompok untuk mengkhususi dari jamaah sendiri dibikin kelompok untuk silaturahmi ke rumah-rumah yang sudah dipetak-petakin tadi itu. Berarti dan kelompok-kelompok itu dapat jatah orang-orang itu. Iya, dapat jatah yang sudah ditentukan tadi. Setelah sudah dibikin kelompok, itu kelompoknya satu jamaah itu minimal 5 sampai 6 kelompok lah Ustaz. Setiap hari biasanya itu satu kelompok bisa mendatangi 2 sampai 3 rumah. Bisa mendatangi 2 sampai 3 rumah. Berarti satu kelompok. Berarti kalau satu kelompok selama 3 hari ya. Itu kalau dikalikan 3 berarti 9 rumah ya kan. Tentu saja ini sudah ditargetkan sama oleh Fatah sendiri ya kan. Apa-apa saja yang nanti disampaikan di rumah itu ya kan. Kemudian kalau satu kelompok aja itu 9 rumah. Berarti pagi sore datengin rumah-rumah yang udah dibagi per kelompok itu dan malamnya Ustaz. Malamnya itu khususi. Iya, malamnya juga khususi kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Seperti mungkin kiai atau ulama, umaro yang ada di sekitar itu juga dikhususi ketika malam harinya.
Nah, maka kalau kita total ya kan Ustaz, kita total selama 3 hari aja. Kalau satu kelompok itu 9 rumah ya kan, berarti 9 kali 5 berapa Ustaz? Sekiranya kelompoknya 5 orang, 9, 45. 45 ya. 45 itu pagi aja. Kan ini ada 2 waktu, pagi sama malam ya kan. Iya. Jadi kurang lebih rumah yang didatangi selama 3 hari itu mungkin ya 50-an lah. 45 sampai ke atasnya. Ya 45 sampai ke atas lah ya kan. Kemudian biasanya normalnya jamaah tablik ini kalau urut itu biasanya selama 40 hari itu dapat 13 masjid. 13 masjid. Ini secara umum. Secara umumnya seperti itu. Adapun nanti yang lebih dari itu ya berarti itu ya luar biasa. Cuman normalnya itu biasanya 40 hari itu 13 masjid. Kalau 50 rumah yang didatangi ketika 3 hari, kemudian 50 dikali 13 masjid, wah, itu berapa ya? itu berapa? Tapi kalau 50 kali 13 ada 650 rumah yang didatangi. 650 rumah yang didatangi. Itu minimal loh. Minimal. Maka kalau metode ini betul-betul dilakukan oleh jamaah yang pengen 40 hari, maka tentu saja banyak yang menemani jamaah nanti, bahkan bisa ikut khurut juga 3 hari, 40 hari, bahkan 4 bulan. Selain tadi kelompok-kelompok itu geraknya fokus, akhirnya banyak yang bisa didatangi, banyak yang ikut ke taskil jamaah, kawan jamaah pun makin banyak nih di sana. Nusratullah lah. Kemudian di halaman berikutnya juga masih dalam buku ini itu ada metode juga Ustaz yang mungkin baru pertama kali kita dengar. Jadi Metode apa itu? Metodenya itu kelas itu di jamaah itu dibikin seperti sistem madrasah gitu Ustaz. Oh, nggih. Sistem pondok berarti. Ya, sistem pondok, sistem madrasah lah. Jadi ketika kita berbicara di masyarakat itu kan butuh keahlian ya kan. Bukan hanya sekedar ngomong terus apa yang disampaikan kan bingung. Karena kan ini sangat sensitif ketika kita mau menyampaikan satu perkara yang belum kita tahqiq sebelumnya, ini kan malah menyesatkan umat seperti itu kan. Betul Ustaz. Nah, ini yang mungkin masih sedikit yang memperhatikan. Maka di jamaah Rumahiyah ini beliau melakukan sistem madrasah. Jadi beliau data mana aja yang baru pertama kali hurut, ini nanti masuknya ke madrasah ibtidaiyah. MI lah. MI, iya. Oh ya. Nanti yang udah hurut beberapa kali gitu, yang sudah pernah pernah ceramah maghrib, nanti ini dimasukkan ke kelas ya madrasah sanawiyah. Adapun yang udah pernah lama hurut, yang udah pengalaman udah banyak ya kan, yang sudah senior juga, nah ini yang udah jamnya tinggi ya kan, ya, sekiranya sudah dinyatakan pantas layak lah untuk berbicara di tempat yang lebih ramai, ini masuknya ke madrasah aliyah. Oh, berarti dibuat tingkat-tingkatan begitu gitu. Nah iya, nanti juga ketika 40 hari itu berlangsung, nanti beliau juga mengevaluasi mana aja dari anggota jamaah itu yang layak untuk naik kelas. Seperti itu. Ini luar biasa. Ini kalau diterapkan di jamaah-jamaah yang lain ini sangat luar biasa. Mungkin bedanya kalau di madrasah ada rapotnya ya Ustaz. Iya betul. Tapi kalau di sini ya pakai sesuai dengan apa yang performa mereka. Ya sesuai dengan yang dievaluasi sama Rumahiyah tadi itu. Kemudian yang terakhir Ustaz, ini juga tidak kalah unik dengan cerita sebelumnya. Jadi awal cikal bakal perpustakaan di utara ini dibuat. Itu salah satunya itu ketika hurut 40 hari bareng Kiai ini. Perpustakaan utara Ustaz. Perpustakaan utara. Yang sekarang jadi perpustakaan induk. Iya betul sekali. Insyaallah. Jadi ketika itu penulis Gus Hasan Biki Muhammad, beliau ini memberanikan diri untuk mengusul sama Rumahiyah Fatah
Rumah Yai, mohon maaf, kurang lebihnya seperti itulah bahasanya. Bagaimana kalau saya usul di Pondok Utara itu diadakan perpustakaan? Langsung Romo Yai beliau menjawab, oh bagus, ini termasuk cita-cita saya. Ini termasuk cita-cita yang sudah saya idam-idamkan lama gitu. Maka kalau ada yang pengen membantu ya saya sangat setuju. Akhirnya ketika selesai 40 hari beliau langsung gerak itu untuk menyuarakan perpustakaan di utara ini. Akhirnya ya seperti inilah jadinya. Berarti selama 40 hari itu sebagaimana keterangan Ustadz, ada yang jadi hafid Al-Quran, ada yang jadi musonef, ada yang jadi naik-naik kelas kayak tadi. Sekaligus pun dampaknya itu bisa dirasakan sampai sekarang. Iya, ini barokahnya hurut bersama Romo Yai. Berarti hurut itu nggak melulu di masjid begitu? Iya, enggak. Ada gerak-gerakan di luar dan bisa bertahan lama seperti perpustakaan ini kan Ustaz. Iya betul. Bahkan seperti kita ketahui ya, perpustakaan utara itu kalau nggak salah sekarang jadi perpustakaan induk. Iya betul sekali. Alhamdulillah. Perpustakaan terbesar di Al-Fatah. Alhamdulillah. Ini barokah dari keluar 40 hari bareng Kiai. Dan masih banyak lagi cerita-cerita yang unik Ustaz yang terdapat di dalam buku ini. Oh iya. Yang sangat rugi lah kalau sahabat Maktabatuna tidak beli buku ini, sangat-sangat rugi. Dan jika Ustaz ceritakan di sini, insya Allah pertemuan kita sangat panjang. Iya, ya, mungkin sampai subuh mungkin baru selesai. Masya Allah. Ya, kurang lebihnya seperti itu Ustaz. Teman-teman yang yang nggak beli buku keluar 40 hari bareng Kiai ini, salah satunya rugi minim pengetahuan. Betul. Terus ya ruginya banyak lah intinya. Banyak ya. Masa udah nggak mau udah dibuat buku ini dan banyak sekali kisah yang bisa kita ambil dari kisah ini, masih nggak mau beli, ini seperti apa? Ini terakhir mungkin ini Ustaz. Ya. Kan tadi udah membahas banyak loh kisah-kisah di dalamnya, terus cuplik lah beli kisah-kisah di dalamnya. Terakhir mungkin Ustaz. Ya. Kan ini otomatis toh. Yeah. Otomatis sudah kita bahas bukunya. Sekarang ini kalau boleh tahu Ustaz, kasih tahu dong ke teman-teman Maktabatuna itu bagaimana sih caranya biar bisa mendapatkan buku keluar 40 hari bareng Kiai ini. Apakah doa tiba-tiba jebol? Ya doa penting ya kan, cuman dibarengi dengan usaha juga ya kan. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Duit. Ya kayak kalau teman-teman sahabat Maktabatuna pengen mendapatkan buku ini, ya caranya kalau di Pondok Utara nih ya, ini tempatnya di redaksi Al-Maktabah. Itu tempatnya di bangunan baru di lantai 2 ya Ustaz. Pas di samping Masjid Utara ini, di bagian selatan berarti. Berarti ini buat teman-teman yang berada di pondok yang menghendaki buku keluar 40 hari bareng Kiai bisa mencari di kantor redaksi Al-Maktabah di bangunan baru selatan masjid. Iya, lantai 2. Lantai 2. Iya. Terus untuk teman-teman sahabat Maktabatuna yang berada di luar pondok, ini nanti bisa mendapatkan buku ini di Cafe Konspirasi Ustaz. CCT. Nah, CCT, Konspirasi Cafe. Temboro ya. Tempatnya di Jalan Kiai Ahmad Sodik. Iya. Untuk harganya Ustaz? Untuk harganya sangat-sangat murah Ustaz. Ini mungkin lebih murah daripada bolu brownies Amanda. Ini harganya cuma 35.000 saja. Oh, kalau bolu brownies Amanda kita beli cuma sekali pakai, sekali masuk udah nggak ada lagi asalnya. Jadi kotoran. Tapi kalau ini, ini sangat bermanfaat. Bahkan keturunan kita pun bisa baca buku ini juga kalau kita rawat ya, bukunya seperti itu. Masya Allah. Ya teman-teman Maktabatuna, itulah bagaimana sekilas tentang buku keluar 40 hari bareng Kiai dan bagaimana gambaran di dalamnya, terus cara mendapatkannya, kelebihan-kelebihannya. Mungkin
segmen kali ini pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Untuk yang masih penasaran bisa langsung datang ke kantor redaksi Al-Maktabah untuk membeli buku keluar 40 hari barang Kiai ini, Ustaz ya. Mungkin cukup sampai di sini. Kepada Ustadz Muhammad Bahauddin, kami sangat-sangat berterima kasih karena Ustadz sudah mau hadir untuk mengawani kita untuk berbincang-bincang mengenai buku keluar 40 hari sama-sama barang Ustadz, Kiai. sama-sama. Minta doanya Ustadz ya. Woi, saya lah yang minta doanya Ustaz. Sering doakan lah kalau begitu. Iya, insyaallah. Cukup sampai di sini sahabat Martabatuna. Semoga makin semangat dalam beramal, beriman dan bertakwa. Moga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktabatuna Temboro.